Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Hendra Gusdianto dengan NIM 0508310005. Di video kali ini kita akan mengerjakan tugas tutorial 1 dari program studi dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1, yaitu buatlah rangkuman yang bahan dan materialnya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan basis 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Yang B, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Oke, terus soal nomor 2 nanti kita, soal nomor 1 kita bahas dulu. Oke, saya sudah bikin rangkumannya. Soal nomor 1 kurang lebih seperti ini ya. Saya bacakan satu alinea di sini. Algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang disusun untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara tepat dan efisien. Dalam dunia pemrograman komputer, algoritma berperan sebagai fondasi utama dalam pembuatan program. Sebuah program komputer pada dasarnya adalah implementasi dari algoritma yang diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman tertentu seperti Python, C++, atau Java. Dengan demikian, kualitas algoritma akan sangat menentukan kinerja, kecepatan, dan ketepatan hasil program yang dihasilkan. Oke, itu untuk A-nya ya. Ini daftar pustakanya. Ini ketik ini, cari di internet langsung ketemu dia file. Terus sejarah Java. Oke, bahasa pemrograman Java merupakan salah satu bahasa yang paling berpengaruh dalam dunia teknologi informasi modern. Java dikembangkan oleh James Gosling dan timnya di Sun Microsystems pada tahun 1991 dalam proyek yang awalnya bernama The Green Project. Tujuan awalnya adalah menciptakan bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai perangkat elektronik seperti televisi interaktif dan perangkat portable. Bahasa ini semula disebut OAK. Ini gimana bacanya? OAK. Namun kemudian diganti menjadi Java pada tahun 1995 karena alasan hak cipta. Ya, prinsip utamanya itu WORA, write once, run anywhere. Okay. Sampai saat ini udah banyak versinya ya. Java 01.0, Java Database Connectivity, Java 2, terus ini apa? Hingga saat ini Java digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti pengembangan aplikasi web, perangkat seluler terutama Android, sistem enterprise, hingga teknologi Internet of Things atau IoT. Oke. Selengkapnya ada di rangkuman ini ya. Oke. Next kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kita disuruh untuk membuat flowchart sama pseudocode dari kasus berikut. Oke. Sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A, B, dan C. Golongan A gajinya 5 juta, golongan B gajinya 6.500.000, golongan C gajinya 9.500.000 rupiah. Nah,
Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. 2 jam 32% dari gaji pokok, dan seterusnya dan seterusnya. Terus apa ini, inputan dari flowchart dan pseudocode-nya adalah golongan dan jam lembur. Untuk outputnya jumlah penghasilan, gaji, yaitu gaji golongan plus gaji lembur. Oke, langsung aja. Sebenarnya saya udah bikin flowchart-nya ya untuk mempersingkat waktu. Seperti ini, seperti yang diperintahkan ya. Jadi kita dimulai dari start, terus untuk inputnya ada golongan sama jam lembur, golongan dan jam lembur. Oke, input golongan, input jam lembur. User disuruh input golongan, kita input golongan dulu. Apakah golongannya A? Jika benar, maka gaji pokoknya 5 juta. Jika tidak, apakah golongannya B? Jika golongannya B, gaji pokoknya 6.500.000. Jika bukan B, apakah golongannya C? Jika golongannya C, gaji pokoknya 9.500.000. Jika bukan C, maka tampilkan output golongan tidak valid dan akhiri program. Gitu. Terus bagian input jam lemburnya ya. User disuruh input jam lembur. Apakah jam lemburnya kurang dari 0? Jika true, jika jam lemburnya kurang dari 0 atau negatif, maka tampilkan output jam lembur harus positif dan akhiri program. Ini mekanisme untuk mengakhiri program jika tampil jika user menginput angka negatif ya. Terus jika angkanya bukan negatif, apakah jam lemburnya 0? Jika jam lemburnya 0, maka gaji lemburnya 0 atau sama dengan dia tidak lembur. Jika bukan 0, apakah gaji lemburnya 1? Jika gaji lemburnya 1, maka gaji lemburnya adalah 30% atau 30/100 dikali gaji pokoknya, atau 30% dari gaji pokok. Nah, jika bukan 1, apakah gaji lemburnya 2 jam? Jika iya, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok, dan seterusnya sampai apakah jam lemburnya lebih dari 5 jam? Jika iya, gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Nah, menghitung total gajinya ya. Total gaji itu dari kayaknya tadi bukan total gaji deh, coba. Output jumlah penghasilan itu. Jumlah penghasilan. Bukan total gaji, tapi ya udah sih, di sini nggak apa-apa total gaji, tapi di sini ya salah ya. Jumlah penghasilan. Nah, total di sini ya tadi ya. Total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Gaji pokoknya itu tadi di sini golongan apa dia, ditambah gaji lemburnya. Kalau dia nggak lembur ya 0. Kalau dia lemburnya 4 jam, 36% dari gaji pokok. Nah, dijumlah. Nah, setelah selesai kita tampilkan. Oh ya, jika kalian notice ya,
input dan output itu pakai gambar yang jajar genjang. Untuk start dan end itu pakai oval. Terus kalau percabangan ya dia pakai berlaku tupat. Untuk proses dia pakai rectangle atau persegi panjang. Oke, sampai di sini ya. Nah, kita tampilkan output ya, jumlah penghasilan, yaitu total gaji di sini. Nah, dan selesai. Seperti itu. Save. Nah, untuk pseudocode-nya ya. Pseudocode. Nah, pseudocode-nya ini. Start input golongan, input jam lembur. Sama aja kayak yang flowchart tadi. Ya, sama kayak flowchart tadi. Nah, user input golongan. Kita cek apakah golongannya A. Jika iya, maka gaji pokoknya 5 juta. Jika bukan, apakah golongannya B? Jika maka gaji pokoknya 6.500.000. Jika bukan, apakah golongannya C? Maka gaji pokoknya 9.500.000. Jika bukan ABC, golongannya tidak valid, dan akhiri program. And if tutup ya, ditutup. And if jika sudah betul, misalkan di golongan B, kita lanjut user input jam lembur ya. Kita cek dulu jam lemburnya, jangan sampai user menginput jam lemburnya negatif. Itu kita cek di sini, apakah jam lemburnya kurang dari 0? Kurang dari 0 apa? Negatif kan berarti. Nggak boleh kan, nggak boleh input negatif. Tampilkan jam lembur harus positif atau jam lembur tidak boleh negatif, dan akhiri ini program. Nah, usernya udah betul nih masukin jam lemburnya, misalkan dia jam lemburnya 0, berarti dia lembur. Apakah jam lemburnya 0? Apakah jam lemburnya dia 0, maka gaji lemburnya 0. Jika gaji lemburnya bukan 0, apakah gaji lemburnya dia 1? Jika gaji lemburnya 1, maka gaji lembur sama dengan 30% kali gaji pokok. Ya, ini udah sama sih kayak yang di flowchart tadi. Nah, ini ya, bedanya ini di sini, dia tidak mencantumkan lebih dari 5 jam ya. Soalnya kenapa? Ya soalnya udah otomatis. Kalau negatif udah kesetop di sini. Kalau 0 ada di sini. Kalau 0 sudah masuk sini, 1 2 3 4. Ya udah, selain itu kan ada, selain itu else, selain itu gaji lemburnya 38% dari gaji pokok, tutup NI. Nah, total gaji pokoknya ditambah gaji lembur. Gaji pokoknya itu dia termasuk golongan apa di sini di atas. Nah, terus ditambah gaji lemburnya itu di sini hitungnya. Nah, terus output kita tampilkan total gaji karyawan. Ini bukan total gaji karyawan, tadi itu jumlah penghasilan. Jumlah penghasilan sama dengan tampilkan total gajinya. And selesai. Save. Nah, demikianlah untuk praktikum kita kali ini. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya, sampai ketemu di tugas tutorial selanjutnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.